Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan perangkat lunak atau software. Lalu seperti apa sih perangkat lunak atau software itu dan apa-apa saja jenis dari software itu? Jangan skip video ini dan tonton terus, check it out. Lingkup materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama adalah pengertian perangkat lunak atau software. Yang kedua, jenis-jenis perangkat lunak, dan yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Yang pertama itu perangkat lunak atau software. Menurut Scott, perangkat lunak atau software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer. Di dalam software berisi instruksi kepada komputer atau pernyataan program yang secara tepat dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan sinteks dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Kedua yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi tertentu telah diberikan kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut dengan perangkat lunak atau software. Ada dua jenis perangkat lunak, yaitu program sistem dan program aplikasi. Yang pertama yaitu program sistem. Perangkat lunak sistem atau sistem software yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Perangkat lunak ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sistem operasi, program utility, dan program bertujuan khusus. Yang B ada program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini memiliki sifat pasti tentang pemrosesan yang harus dilakukan, file data yang harus diproses guna menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana hasil pemrosesan dilaporkan, dan berbagai rinci yang berkaitan dengan kegiatan khusus atau aplikasi. Yang ketiga ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau yang sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Program ini berfungsi sebagai penerjemah antara program yang ditulis dengan bahasa awam sehari-hari menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Tujuan dari bahasa pemrograman adalah untuk memungkinkan para pemrogram untuk mengembangkan pemecahan masalah bagi masalah pengolahan data secara terstruktur dan kemudian mengkomunikasikan secara tepat pemecahan tersebut kepada sistem komputer. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman. Di antaranya yang pertama adalah bahasa mesin. Bahasa mesin atau machine language dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaian yang dalam programnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. Yang kedua yaitu bahasa assembly. Assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit atau assembly language atau seringkali disebut bahasa pemrograman simbolik atau symbolic programming language karena merupakan bahasa pertama yang menggunakan simbol daripada kode 1 dan 0. Yang ketiga yaitu bahasa prosedural. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrogram harus menguraikan sangat rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. Bahasa prosedural digunakan untuk mengembangkan aplikasi pemrogram yang dapat memecahkan berbagai masalah untuk kelompok pengguna. Bahasa ini disebut tinggi
Bahasa ini dirancang untuk digunakan melalui terminal daripada atas dasar batch. Karakteristik dari bahasa interaktif adalah digunakannya interpreter daripada compiler untuk menerjemahkan menjadi kode objek. Yang kelima yaitu bahasa-bahasa file dan database query. Bahasa-bahasa file dan database query dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer. Biasanya bahasa ini juga akan meletakkan bahasa yang diambil ke dalam format laporan yang disusun oleh pengguna. Yang keenam yaitu bahasa produktivitas. Bahasa produktivitas atau non-procedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan sehingga lebih cepat dan lebih mudah digunakan untuk menyusun program, dan beberapa di antaranya bahkan lebih mudah dipelajari. Disebut non-procedural karena penggunanya hanya diminta merumuskan spesifikasi data yang diperlukan. Selain juga spesifikasi prosedur pemrosesan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah bahasa-bahasa khusus. Ada beberapa jenis bahasa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi seperti yang dibahas di atas. Sebagian karena merupakan bahasa tinggi yang memiliki tujuan khusus, di samping juga memiliki keakraban sebagaimana dengan bahasa produktif lainnya. Beberapa di antaranya juga meningkatkan kemampuan pengguna untuk memerintahkan komputer dengan cara tertentu. Beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai bahasa penopang keputusan atau decision support system. Audio Jungle. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Audio Jungle.